Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini admin akan membahas informasi terbaru selamat kode PL lolos penempatan P3K Guru 2023 dan kepastian tanggal pengumuman kelulusan untuk P3K Guru 2023 dari BKN ya. Jadi kalau kita berbicara kepastian tanggal ya tentunya kita masih berada di rank tanggal 6 sampai tanggal 15 Desember ya bagi instansi yang tidak melaksanakan SKTT ya, kecuali kalau instansinya melaksanakan SKTT atau seleksi kompetensi teknis tambahan, berarti pengumuman kelulusannya itu nanti di atas tanggal 15 Desember. Nah, di sini untuk informasi pertama yang akan kami sajikan, yang pertama itu adalah kode P garis miring L, itu artinya lolos mendapatkan penempatan ya di seleksi P3K 2023. Di sini sudah ada informasinya, ada beberapa data yang perlu diketahui dan harus ditahu artinya. Yang pertama itu ketika misalkan di pengumuman kelulusan nanti teman-teman mendapatkan kode P ya, kode P di daftar kolektif pengumuman kelulusan, maka artinya peserta itu memenuhi nilai ambang batas. Kalau peserta memenuhi nilai ambang batas atau kode P, berarti meskipun memenuhi nilai ambang batas itu tidak lulus ya, tidak lulus mendapatkan penempatan, cuman memenuhi nilai ambang batas saja kalau kodenya P seperti ini. Kemudian kalau misalkan kodenya L, berarti peserta itu lulus ya, berarti peserta itu lulus ya. Kemudian kalau TL, peserta tidak lolos dan tidak memenuhi nilai ambang batas. Kemudian kalau TH berarti peserta tidak hadir. TP berarti peserta tidak mendapatkan penempatan. Kemudian TMS berarti pelamar P3K Guru tidak memenuhi syarat. Kemudian ada kategori kode A berarti pelamar yang memiliki sertifikat pendidik berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang linear dengan jabatan yang dilamar mendapatkan nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Kemudian B, pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya oleh panitia seleksi instansi sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi untuk kompetensi teknis. Jadi seperti itu kira-kira ya. Ini beberapa kode. Jadi kode yang terbaik itu adalah L ya, tapi di sini sebenarnya masih ada kode yang perlu teman-teman ketahui karena di sini kayaknya lebih lengkap ya di bagian sini. Nah, ini dia teman-teman ya, kode-kode penting dalam pengumuman kelulusan P3K 2023. Nah, yang pertama di sini adalah P berarti teman-teman nanti lulus passing grade ya. Kalau P berarti lulus passing grade tapi tidak dapat formasi. Kalau tidak dapat formasi berarti intinya tidak lulus ya, tidak lulus. Jadi P itu berarti sebenarnya lulus passing grade tapi tidak mendapatkan formasi. Kalau tidak mendapatkan formasi berarti intinya tidak lulus. Ini kalau kita cek kolektif ya. Jadi kalau teman-teman dapat kode P berarti teman-teman tidak lulus ya meskipun lulus passing grade. Kenapa? Karena kode P itu berarti lulus passing grade tapi tidak mendapatkan formasi. Ini biasanya dialami oleh pelamar umum ya teman-teman ya, seperti itu. Kemudian TH berarti tidak hadir. Kalau teman-teman muncul kode TH berarti di tes kemarin itu tidak hadir. Berarti kalau tidak hadir berarti otomatis tidak lulus ya, seperti itu kira-kira. Nah, jadi kalau TH itu tidak hadir berarti intinya itu tidak lulus. Kemudian kode yang paling ditunggu-tunggu itu ada dua teman-teman ya, yaitu kode PL dan kode PL-2. Kode PL ini berarti lulus, kode PL2 berarti lulus tetapi mengisi formasi kosong. Nah, di sini dikatakan selamat menunggu pengumuman P3K 2023, semoga kalian PL atau PL-2 ya. Jadi ini dua kode yang menandakan bahwa pelamar itu lulus menjadi ASN P3K Guru tahun 2023.
Nah, kemudian ini dia ya PL-2 itu berarti keterangannya peserta itu lulus, berarti mengisi formasi kosong ya. Berarti mengisi formasi kosong. Kemudian kalau TL di sini berarti tidak lolos ya. Berarti kalau TL itu berarti tidak lulus. Ya, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Itu yang harus dipahami. Kemudian di sini teman-teman perlu ketahui juga bahwa untuk kepastian pengumuman kelulusan itu kita menunggu dari BKN ya. Kemungkinan besar untuk pengumuman kelulusan itu tetap dilaksanakan di area 6 sampai tanggal berapa ya? 6 sampai 15 Desember ya, sesuai dengan informasi yang kami dapatkan di sini. Tuh dulu kami ini dia ya, di sini dikatakan insya Allah masih dalam rank waktu 6 sampai 15 Desember 2023, kecuali untuk instansi yang ada SKTT-nya ya. Demikian dikatakan oleh Bapak Suharmen. Dia menjelaskan tidak serentaknya waktu pengumuman karena ada instansi yang menyelenggarakan SKTT. Pelaksananya pun baru selesai pada tanggal 22 Desember seperti itu. Nah, ini adalah contoh perankingan nilai ya berdasarkan nilai tertinggi di salah satu instansi dengan mengambil sampel formasi guru kelas SD ya. Di sini kalau kita perhatikan, ini contohnya teman-teman ya. Di sini nilai tertinggi itu 602 ya. Ya, 602 untuk formasi guru kelas SD ya. Sampai berapa ini? Rata-rata nilainya itu 500-an ya. Tapi di sini meskipun mendapatkan nilai tertinggi itu bukan sebuah jaminan lulus 100% ya, karena untuk penentuan kelulusan itu didasarkan oleh urutan kategori juga, didasarkan oleh formasi juga, dan didasarkan oleh nilai. Contoh kita bisa ambil di sini teman-teman ya. Ini kita lihat di sini ini ada 4 pelamar ya. Kemudian ada 6 formasi untuk TIK. Nah, kalau ini P3 semua ya, keempat pelamarin P3, maka dipastikan lulus ya, sekalipun nilainya rendah teman-teman ya. Nah, nilai rendah itu lulus kalau pelamar itu adalah P1, P2, P3 ya, dan formasinya jauh lebih banyak. Tapi coba kalau misalkan ini yang 4, ini adalah P4 ya, atau pelamar umum, baru tidak lulus passing grade ya. P4 ini kan dikenakan nilai ambang batas, tidak lulus passing grade. Jadi sekalipun formasinya lebih banyak itu tetap tidak bisa lulus. Tapi kalau P3 salah satu, P2 dan P3 salah satu keistimewanya itu adalah afirmasi khusus, yaitu tidak ada nilai ambang batas. Sehingga begitu formasi linearnya itu lebih banyak daripada jumlah pelamarnya, maka perankingan itu terpatahkan diganti dengan pengurutan. Jadi langsung diurutkan kemudian diangkat semua menjadi ASN P3K. Itu salah satu afirmasi khusus untuk P2 dan P3 ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.